Shalom Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kau berada hari ini, mari bersama kita buka hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari bersama, saya mengajak untuk kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau kami boleh ada hingga hari ini. Itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk Engkau, kami mau buka hati kami untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Hari ini kami mau datang kepadamu, biarlah Kau melawat setiap kami, Kau menjamah setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tak pernah ku ragukan kasih setia-Mu. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus
sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, Kau tetap penolongku. Sebab Kau selalu beserta dengan kami, Tuhan. Sungguh kami yakin Kau adalah Allah penolong kami. Kau tak akan pernah membiarkan setiap kami. Takut Tuhan, sebab kami yakin Kau Allah yang selalu berada di pihak kami. Kau tak akan pernah meninggalkan kami sedikit pun. Yes, di kananku takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami mau pujian ini bukan hanya sekadar menjadi pujian Tuhan, tapi kami mau Tuhan pujian ini meluap dari hati kami. Ini bentuk iman kami Tuhan, karena kami yakin Kau satu-satunya Allah penolong kami. Tiada pribadi lain yang bisa kami andalkan selain Engkau. Ya Tuhan, Kau tahu isi hati setiap kami. Kau mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Mari nyatakan iman-Mu di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah, Allah penolongku. Walau 10.000 di kananku,
sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetap Allah, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah kami, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah, kami kan setia menanti janji-Mu, Tuhan. Kami percaya janji-Mu kan digenapi dalam hidupku. Kami mau setia, selamanya. Haleluya.
Engkau Bapa yang begitu setia. Kami pun mau belajar untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan kami Tuhan, kami mau tetap setia Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Kami mau tetap setia untuk melayani Engkau Tuhan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ini komitmen setiap kami Bapa, di setiap persoalan kami, di setiap aspek kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami mau tetap setia. Kami mau tetap setia apapun harga yang harus kami bayar, kami mau tetap setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu ini terang buat setiap kami. Dan kami percaya ketika Tuhan bawa kami ke satu masalah, kami percaya Tuhan akan bawa kami kepada kemenangan. Kami percaya ketika Tuhan mendidik setiap kami percaya Tuhan dapati hati seorang murid, hati seorang hamba yang siap dibentuk, yang siap diubahkan oleh Tuhan. Dan hari ini kami tetap mau katakan kami mau setia untuk melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, itu pelayanan buat setiap kami, dan kami mau tetap setia. Saat ini bekali kami dengan firman-Mu Tuhan, bicara buat setiap kami. Kami percaya kami
butuh tuntunan firman-Mu yang menetapkan setiap langkah kehidupan kami, sehingga dalam kami mengambil setiap keputusan kami percaya ada Tuhan yang menyertai hidup kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas, tapi kami percaya firman ini tidak pernah terbatas untuk menyelidiki setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun yang terjadi, apapun yang hari menjadi pergumulan dalam hidup setiap kita, tetap percaya, tetap yakin, Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Penyertaannya sempurna, rancangannya penuh damai, dan satu hal yang saya tahu pasti Bapak Ibu Saudara, Dia menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Mungkin hari ini bukan hari yang mudah buat setiap kita, mungkin hari ini bukan hari yang gampang buat setiap kita, tapi saya yakin dan percaya ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau pasti meraih kemenanganmu. Apapun yang terjadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita butuh Tuhan. Di titik mana Tuhan letakkan kita berada, saya cuma ada di satu kesimpulan sederhana, kita butuh Tuhan. Ada di posisi terendah dalam hidup setiap kita butuh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada di puncak dari kehidupan kita, saya belajar dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, kita tetap butuh Tuhan. Amin. Ketika Tuhan berkati saya, ketika Tuhan, saya rasakan ketika Tuhan berkati saya Bapak Ibu Saudara, di titik itu saya merasa bahwa saya tetap butuh Tuhan loh. Saya tidak bisa loh, sekalipun saya ini lagi diberkati, benar-benar lagi diberkati sama Tuhan, tapi saya rasakan saya tidak bisa loh kalau melangkah sendiri. Banyak persoalan, banyak tantangan, banyak pergumulan yang harus kita lewati Bapak Ibu Saudara. Rasanya menjalani kehidupan ini kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa. Amin. Hari ini sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara dari Mazmur 18 ayat yang ke-47. Satu ayat aja. Kembali kita mau belajar dari Daud Bapak Ibu Saudara. Ada perikop di sini Bapak Ibu Saudara dari Mazmur 18 ini Bapak Ibu Saudara, ada satu bagian dengan judulnya Nyanyian Syukur Daud. Kita hari ini mau belajar kembali dari Daud Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca sendiri. Hari ini saya mau coba untuk bahas kepada Bapak Ibu Saudara dari ayat yang ke-47. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku. Saya belajar dari Daud Bapak Ibu Saudara. Daud adalah pribadi yang jujur buat saya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jujur sebuah teladan buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dia sama seperti kita, dia pernah takut, dia pernah gentar, dia punya masalah, dia punya persoalan, dia punya masalah di pekerjaannya ketika dia berperang Bapak Ibu Saudara. Ya kan pekerjaannya Daud kan berperang Bapak Ibu Saudara. Ketika dia sebelum berperang, ketika dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba Bapak Ibu Saudara, serigala datang. Serigala kan masalah Bapak Ibu Saudara, dia punya masalah, dia punya persoalan. Tapi juga sama Bapak Ibu Saudara, sama setiap kita, dia punya Tuhan. Dan kita belajar dari Daud Bapak Ibu Saudara, dia berserah kepada Tuhannya. Hari ini setiap kita punya masalah, setiap kita punya persoalan, setiap kita punya badai. Pertanyaannya, engkau berserah enggak sama Tuhanmu? Tuhan yang disembah oleh Daud, Tuhan yang kita sembah. Kalau dulu dia bisa berkati Daud, hari ini saya yakin dan percaya dia sanggup untuk berkati saya, dia sanggup untuk berkati engkau. Amin. Saya belajar dari Daud Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menjalani kehidupannya, ketika dia menjalani masalah demi masalah yang dia hadapi Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang kita mau belajar dari Daud hari ini apa Bapak Ibu Saudara? Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku. Di setiap kehidupan kita, saya tidak memungkiri Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti pernah terluka. Setiap kita pasti ada orang-orang di sekitar kita yang mengecewakan setiap kita. Ada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin membuat kita marah. Ada orang yang kita tidak senang mungkin Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang mengecewakan kita, mungkin itu saudaramu, mungkin itu keluargamu, mungkin itu temanmu, siapapun itu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup setiap kita. Ada rasanya Bapak Ibu Saudara, aduh rasanya kita ini disakiti pengen bales Bapak Ibu Saudara. Oh kalau kamu ngelakuin itu sama aku tak bales 10 kali lebih sakit lagi. Kalau kita ngikuti daging kita Bapak Ibu Saudara, pasti kita pengennya kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Saya juga Bapak Ibu Saudara, kita kan masih manusia Bapak Ibu Saudara ya enggak. Kita masih di dunia belum di sorga ya kan Bapak Ibu Saudara. Kepengennya kalau orang berbuat jahat itu pengen bales gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini Daud bukan pribadi yang tidak pernah dikecewakan Bapak Ibu Saudara.
Dia bukan pribadi yang tidak pernah marah. Dia bukan pribadi yang tidak pernah kecewa, Bapak Ibu Saudara. No. Tapi dia belajar, sekalipun orang kecewakan saya, sekalipun orang melakukan yang buruk buat saya, yang bencekno kadang itu ya Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah ngelakuin yang baik, niatnya baik, maksudnya baik, dicurigai sama orang. Saya ngerasakan kayak gitu Bapak Ibu Saudara, kadang kita ini sudah maksudnya itu pengen baik, kasih yang baik. Sudahlah jingjai kalau bahasanya orang. Tapi masih aja dicurigai, masih aja dicari-cari gitu loh. Kan pegel kadang ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita belajar dari Daud cuma sederhana. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku. Pembalasan itu haknya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pembalasan itu bagiannya Tuhan. Itu bukan bagiannya setiap kita. Itu bukan urusannya setiap kita. Kita bisa disakiti, kita bisa dikecewakan. Tapi hari ini sebagai anak Tuhan, kita belajar, kita tidak mau membalas. Kita tidak mau membalas. Tetap lakukan yang terbaik, tetap tabur kebaikan. Tetap lakukan yang baik, lakukan yang baik, lakukan yang baik. Sebab pembalasan itu haknya Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Ketika Daud lakukan ini Bapak Ibu Saudara, ini satu wujud syukurnya di hadapan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang berperang bagi aku. Tuhan yang menyertai aku. Itu sebabnya kalau ada orang yang macem-macem sama aku, dia akan berurusan sendiri sama Tuhan. Dan saya rasakan dalam hidup ini pembelaan Tuhan itu sempurna buat hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dalam saya menjalani hidup saya, pekerjaan saya, pelayanan saya Bapak Ibu Saudara. Tidak selamanya mulus Bapak Ibu Saudara. Di pelayanan tidak selamanya mulus Bapak Ibu Saudara. Ada gesekan, ada keenggak cocokan, ada yang coba untuk sikut saya. Tapi saya belajar cuma sederhana. Kita diem Pak. Tuhan itu yang enggak terima. Tuhan itu yang enggak terima. Dalam pekerjaan saya ketika saya diserobot sama orang, ketika saya diperlakukan dengan tidak adil, Tuhan yang membela saya, Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan yang saya sembah sanggup untuk membela saya, dia juga sanggup untuk membela hidupmu. Amin, amin. Hari ini kita jangan fokus untuk membalas. Kalau kita fokusnya membalas, dan membalas Bapak Ibu Saudara, akhirnya hidup kita tidak kemana-mana. Tapi ketika kita fokus untuk sesuatu yang lebih besar lagi Bapak Ibu Saudara, sudahlah, itu Tuhan yang akan ngurusin. Pembalasan itu haknya Tuhan. Tuhan pasti enggak terima kok. Seperti Bapa sayang anaknya. Bukankah dia mengasihi kita? Kita ini anaknya, kita ini biji matanya Bapak Ibu Saudara. Masa sih kalau ada yang jawil-jawil anak kita, ada yang mukul anak kita, masa sih kita jadi orang tua kita terima Bapak Ibu Saudara? Kita pasti enggak terima Bapak Ibu Saudara. Anak kita enggak usah ngomong aja, kalau kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, pasti kita yang selesaiin. Itu juga Tuhan. Ada yang berani jawil-jawil kita, ada yang berani macam-macam sama kita Bapak Ibu Saudara. Dia berurusan sama Tuhan. Kita percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk buat hidup setiap kita. Satu kesaksian sederhana Bapak Ibu Saudara. Baru-baru ini Bapak Ibu Saudara, gembala di tempat ini, Bapak Gembala di Spasio Bapak Ibu Saudara, Pak Andi Cong share kepada pengerja. Untuk kita terutama kalau di jalan itu hati-hati. Kalau ada orang yang cari masalah jangan ditanggapi, ngalah aja. Dia ingatkan kepada setiap pengerja, ngalah aja. Kalau ada orang yang cari masalah terutama di jalan, ngalah aja. Ketika saya terima itu Bapak Ibu Saudara, saya baca, saya lihat itu Bapak Ibu Saudara, ya udah saya enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Oke, ini kan satu masukan Bapak Ibu Saudara. Besok paginya Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba cobaan itu langsung datang sama saya Bapak Ibu Saudara. Saya ini naik mobil Bapak Ibu Saudara. Saya ini naik mobil nyetir pelan-pelan. Masih pagi Bapak Ibu Saudara, masih jam 6 pagi. Saya mau kerja, berangkat ke tempat kerja saya, Bapak Ibu Saudara, saya nyetir mobil pelan-pelan. Tiba-tiba ada sepeda motor Bapak Ibu Saudara. Dari kiri saya langsung Bapak Ibu Saudara, nyalip, tapi nyalipnya langsung motong saya Bapak Ibu Saudara. Karena dia lagi menghindari sepeda motor yang ada di serong saya. Dia langsung motong saya Bapak Ibu Saudara. Waktu itu di mobil saya ada istri saya, ada orang tua saya, Bapak Ibu Saudara. Langsung semua teriak, Bapak Ibu Saudara. Kaget, Bapak Ibu Saudara. Saya jujur, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kalau saya, Bapak Ibu Saudara,
sakjane ya pegel Bapak Ibu. Masih pagi ada orang yang membangkitkan amarah kita Bapak Ibu, ya kan? Itu kalau saya dulu belum bertobat Bapak Ibu, saya makan sampai habis itu Bapak Ibu, iya kan? Saya telan hidup-hidup itu Bapak Ibu, iya kan? Tapi karena kita sudah bertobat Bapak Ibu, saya enggak boleh sama yang gitu. Saya langsung ingat, oh iya, kemarin Bapak Gembala baru ngingetin, ngalah Bapak Ibu saya. Dipotong sama orang wis ngalah aja. Ngalah, saya wis diem aja Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu enggak lewat lama, paling lewat 300 meter atau 400 meter dari tempat saya dipotong itu Bapak Ibu. Saya yo enggak doakan orang itu kenapa-napa ya, enggak Bapak Ibu saya. Lewat 300-400 meter Bapak Ibu saya. Dia nubruk orang lain. Kecelakaan di depan saya Bapak Ibu saudara. Sampai saya ini gombun. Loh iki lak sing tadi, saya masih ingat betul sepeda motornya, orangnya, jaketnya saya ingat betul Bapak Ibu. Wong pegel ya Bapak Ibu saudara. Pagi-pagi dipotong ya Bapak Ibu saudara. Pewegel. 300 meter Bapak Ibu saudara. Dia jatuh-jatuh sendiri Bapak Ibu saudara. Dia kecelakaan sendiri. Enggak di tangan saya Bapak Ibu saudara. Janganlah kita mengotori tangan kita Bapak Ibu saudara. Hari ini yakin dan percaya pembelaan Tuhan itu sempurna. Kalau ada orang yang cari masalah sama setiap kita, biarin aja, banyak ngalah Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang akan membela kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada tetap kuat, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika engkau mau menuruti firman Tuhan, mungkin buat dunia ini sebuah kebodohan Bapak Ibu Saudara. Mungkin buat dunia harusnya gigi ganti gigi, mata ganti mata Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika engkau lakukan firman Tuhan, saya yakin dan percaya, dia bela firman-Nya, dia bela anak-anaknya. Dia tidak pernah tertidur buat setiap kita. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu ibadah kami 7.30 pagi, jam 10 pagi, 2 kali ibadah. Hari Selasa kami ada kul di tempat ini Bapak Ibu Saudara, satu komunitas yang kita saling menguatkan. Saya ada di sana Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara setiap hari Selasa jam 6:30 malam. 18.30 ada kul di tempat ini di Spasio Office Tower lantai yang ke-6. Bapak Ibu Saudara boleh hadir, kita saling menguatkan, kita memuji menyembah Tuhan bersama. Saya percaya Tuhan pasti akan membela setiap kita. Amin. Ada nomor yang ada di bawah ini, engkau boleh taruh pergumulan doamu. Saya berdoa, engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini kami yakin dan percaya Tuhan yang punya kehidupan kami itu Tuhan. Kalau Tuhan yang punya kehidupan kami, Tuhan yang akan bela kami. Setiap persoalan kami, setiap masalah kami, setiap orang-orang yang bermaksud jahat dalam hidup kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan, ketika kami melepaskan kasih, kami percaya pembelaan Tuhan sempurna buat hidup setiap kami. Saat ini angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.